Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan menerapkan korelasi dengan data diskrit. Maka kita menggunakan rumus namanya korelasi Pi ya. Kita praktekkan ke dalam SPSS. Anda klik terlebih dahulu yang ini. Nah, gitu. Kemudian Anda buka variable view. Kemudian Anda namai, di situ ada prestasi ya. Kemudian di dalam prestasi datanya pakai klik di numerik. Kemudian desimalnya dinolkan. Kemudian value-nya Anda asalnya kan seperti ini ya. Ya. Nah, misalnya atau saya buka kembali saja ya data ini new pokoknya di dalam data yang tadi kita siapkan kan terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. Yang pertama adalah prestasi ya, prestasi. Kemudian yang kedua setelah prestasi adalah mengikuti bimbingan ya, status boleh ya, status. Kemudian di sini jumlah ya, desimalnya dikurangi, dinolkan. Kemudian ini juga dinolkan. Ini pakai numerik, kemudian pakai nominal, kemudian nominal, kemudian kalau yang ini ya pakai scale ya, pakai scale. Kemudian kita masukkan yang variabel tadi, diberi label ya. Kalau prestasi 1, labelnya adalah lulus ya, lulusnya lulus apa tadi, lulus PTN boleh ya. Kita gunakan datanya sama tadi ya, PTN ya. Kemudian add, kemudian 2 ya, 2 tidak lulus PTN ya, add oke ya. Kemudian yang status label 1 adalah ikut bimbingan ya, ikut bimbingan, add. Kemudian yang kedua tidak ikut ya, tidak bimbingan, oke. Kemudian di oke. Kalau status jumlahnya tidak usah, kita masukkan data pertama ya, data pertama 1 berarti kan yang dia lulus ya, lulus juga statusnya adalah mengikuti bimbingan ya, jadi 1 ya. Kemudian yang kedua dia 1 lulus tapi tidak ikut bimbingan ya, tidak ikut bimbingan. Kemudian yang ketiga tidak lulus ya, tidak lulus tapi mengikuti bimbingan, klik 1. Kemudian yang keempat tidak lulus juga tidak ikut bimbingan. Nah, begitu. Terus kita masukkan datanya ya. Datanya tadi yang 1 dia lulus juga bimbingan adalah jumlahnya 20. Kemudian yang lulus PTN tapi tidak ikut bimbingan maka jumlahnya 20. Kemudian yang ketiga adalah tidak ikut, tidak lulus
tetapi dia lulus ya, statusnya adalah ikut bimbingan ya. Jadi tidak lulus tapi ikut bimbingan mendapatkan 5 ya. Kemudian yang terakhir ini 35. Ini datanya sama dengan yang kita masukkan dalam Excel ya, dalam on class. Setelah itu klik data, kemudian paling bawah ini ya, kemudian diklik where cases by, kemudian kita masukkan yang jumlah ya, jumlah masukkan, kemudian di OK. Setelah itu klik analysis, kemudian descriptive, statistik, kemudian yang cross tab ya, kemudian yang prestasi masukkan row, yang status kita masukkan ke kolom, kemudian klik statistik, kemudian tadi yang P ya, nah ini kan tinggal nyentang saja ini P nya, ini P sudah ya, P nya tinggal dicentang. Kemudian setelah itu di OK ya, di OK, di OK. Oke, ini G-square juga oke, continue, kemudian di OK. Nah, inilah yang disebut dengan cross tab-nya ya, cross tab. Jadi setelah kita cari menggunakan rumus manual, tadi ketemunya 0,082 ya, 0,082. Tadi kriteria penerimaan HA adalah jika HA diterima jika alfanya ya, jika P-nya ini lebih kecil dari alfanya 0,05 ya. Tetapi karena ya yang ini P-nya itu lebih besar ya, maka yang diterima adalah H0-nya ya. Berarti memang tidak ada korelasi ya, tidak ada korelasi antara mahasiswa yang mengikuti bimbingan dengan lulus di PTN. Saya kira begitu. Ini mudah ya, lebih mudah. Ini kita ingin membuktikan 0,082 itu sama dengan yang kita kerjakan pada halaman 234 ya, 234. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.